warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman, ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud bersyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi kecil, kalau ini terus pecah, terus putus-putus gitu. Jadi tidak stabil suaranya. Oke, kita kita lanjutin ya pembahasan kita. Bisa. Device tidak mendukung ini. Oke, jadi menolak memori yang merupakan rumah luas bagi penyimpanan ilusi. Ilusi itu ketidaktahuan sebenarnya. Jadi ada ilusi itu ya ketidaktahuan. Ketidaksadaran. Membawa ke pendekatan jernih terhadap introspeksi. Dengan demikian diketahui bahwa sebenarnya nggak ada itu hu yang aktual, yang ada hanya kesadaran. Jadi ada tubuh. Ya, tubuh fisik ini bisa dibilang jiwa yang visible ya, jiwa yang kelihatan. Jadi Anda bukan siapa, melainkan apa gitu ya. Jadi kan dia yang spirit dari manusia itu kan rasa kesayaannya kan. Itu kan yang spirit. Atau rasa kesayaan ini bisa dibilang tuh rasa hadir. Sama aja ini. Atau kehadiran kalau dirubah menjadi kata benda ya. Ya kata benda. Jadi ini kan yang spirit. Nah, rasa hadir ini, rasa kesayaan ini, itu kan kemudian dia, ketika dia hadir itu, yang memfasilitasi hadirnya itu apa gitu. Pengalaman hadir itu difasilitasi oleh apa? Ya kan? Nah itu kemudian ada dua kemungkinan. Fasilitasi oleh tubuh. Nah itu kemudian tuh rasa kesayaan ini atau rasa hadir ini itu bermakom ketubuhan. Dia bermakom ketubuhan. Jadi rasa hadir atau rasa kesayaan itu sesuatu yang bersifat spiritual. Spiritual. Selain bersifat spiritual, dia juga bisa bersifat sisi atau dia bersifat sosial atau kemanusiaan, sosial kemanusiaannya gitu. Jadi rasa kesayaan itu bisa double movement, bisa gerak ganda. Ya sebagai sisi spiritualnya berarti posisi spiritual kan cuma ada dua tuh. Ketuhanan atau ketubuhan. Sementara di sosialnya, sosial kemanusiaannya kan, sosial kemanusiaannya itu juga banyak posisinya. Jadi model seperti ini kalau dibikin dalam bentuk model yang
lain itu dapatnya mana itu ya? Jadi model yang kayak gini itu kalau dibikin model dapatnya yang kayak gini gitu. Nah, dapatnya kayak gini. Kalau disusun satu ya. Ini aslinya kan diginiin dulu. Ini wilayah spiritualnya. Ini wilayah sosial kemanusiaannya gitu. Sosial kemanusiaan. Nah, ini kemudian dibikin satu ya, biar kejelas. Jadi kamu ngurus sosial kemanusiaanmu itu dari makom spiritualmu. Makom ketubuhan atau makom ketuhanan. Nah, ini kan orang nggak peduli lagi dengan pengetahuan ya. Jadi orang itu, jadi salah satu kelemahan orang awam itu nggak ngerti coupling pengetahuan. Nggak ngerti dia coupling pengetahuan. Yang sifatnya ini spiritual itu kan pengetahuan tentang tubi. Gitu ya. Seberapa dalam kehadiranmu gitu terhadap realitas. Kan ada coupling-couplingnya pengetahuan itu. Nah, orang awam tuh nggak ngeh coupling pengetahuan. Sementara yang di sosial kemanusiaan ini kan coupling pengetahuannya itu coupling to do, coupling to have. Ya, tak? Di sosial itu ya to do ya, to have aja. Seperti itu. Jadi memang apa? Ya itulah. Bahkan yang kuliah pun juga nggak ngerti itu coupling pengetahuan. Pengetahuan ini digunakan untuk apa? Pengetahuan ini digunakan untuk apa? Pengetahuan ini digunakan untuk apa? Gitu kan? Juga nggak rapi. Juga nggak rapi. Dan itu jadi bencana sosial ya. Di bencana dalam kemanusiaan ketika orang itu tidak ngerti coupling pengetahuan. Ya hidup tanpa pengetahuan. Hidup tanpa pengetahuan. Itu sangat sangat disayangkan. Kayak kita hidup di zaman Majapahit gitu. Hidup tanpa pengetahuan gitu. Jadi kita melakukan tindakan itu bukan atas dasar pengetahuan, tapi memang kadang-kadang itu ya karena terpaksa. Dan dia juga nggak sadar kalau itu sebuah keterpaksaan. Jadi kita harus pintar-pintar bikin model. Jadi sebenarnya masalah yang saya alami ini harus diselesaikan dengan pengetahuan apa gitu. Itu tuh harus jelas. Harus jelas itu. Jangan kemudian tuh hanya beli solusi tapi nggak ngerti dasar pengetahuannya. Gitu. Itu benar-benar awam ya, kasihan aslinya. Tapi ya gimana gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak lingkaran setan. Ya, lingkaran setan. Kita nggak ngerti masalah kita itu harus diselesaikan dengan jenis pengetahuan yang mana. Ya. Pokoknya kita ya taunya beli. Jadi hanya tahu to have. Kita cari uang untuk bisa beli solusi kan begitu. Wah, sampai kapan? Dan masalah itu kan makin ini ya. Makin berat.
Padahal kita hidup itu bukan hanya untuk beli solusi, tapi juga harus memberi gambaran yang utuh tentang diri kita, gitu ya. Tentang diri kita. Nah, kalau makommu ketubuhan gitu ya, ya maka kamu jadi hu gitu. Jadi kalau makom jadi hu itu adalah sebenarnya fiksasi terhadap rasa hadir itu adalah produk dari tubuh. Kan gitu. Maka dia jadi hu. Kemudian kalau misalnya rasa hadir ini adalah kehadirannya yang dialami secara personal, nah itu kan jadi transenden dia. Jadi rasa hadir kita itu adalah tanda kehadirannya. Dan seperti itu. Jadi rasa hadir kita itu adalah ya kehadirannya gitu. Lalu jangan juga berarti saya Tuhan dong, yang enggak. Kacau, batas makomnya itu kadang-kadang orang berpikir itu ya, wah, ya itu karena nggak ngerti jenis pengetahuan. Jadi pikirannya nyambung-nyambung sendiri gitu kan. Jadi dia tidak punya tatanan pengetahuan gitu. Nggak punya. Jadi makom ketuhanan itu kalau kamu bahwa rasa hadirmu itu adalah dalam kehadirannya. Ya, itu mulai punya makom transenden kan. Punya makom transenden. Bahwa rasa hadirmu itu sebenarnya adalah ya kehadirannya. Jadi kehadiran Tuhan itu dialami langsung pada rasa hadir masing-masing itu kehadirannya. Jadi dan itu tidak butuh dalil untuk kehadiran dari mana lagi, swabukti ya, terkonfirmasi dengan sendirinya. Maka kemudian itu aslinya ya jadi what. Jadi rasa hadir itu adalah kesadaran. Kesadaran yang disebut berdimensi spiritual. Makanya yang spirit itu yang mana ditanyain dulu kan. Harusnya itu gitu. Yang spirit itu yang mana? Kan rasa hadir itu, rasa kesayaan itu yang bersifat spirit. Sehingga kemudian lalu spirit tadi itu dia bermakom. Bukan juga tanpa bermakom gitu kan, nggak mungkin tanpa bermakom gitu. Makom itu kan konsekuensi dari hadirmu terhadap yang hadir yang lain gitu kan. Makanya makom spiritual itu cuma ada dua, ya ketuhanan atau ketubuhan. Ketubuhan itu rasa hadir itu disimpulkan bersumber dari tubuh. Rasa hadir itu ciri bahwa tubuhku hidup. Tubuhku ada, maka aku mengalami rasa hadir. Kalau yang makom ketuhanan itu rasa hadir itu adalah kehadirannya. Ya kehadirannya. Ya, seperti itu. Lalu, tapi itu kan dalam makom ya.
khawatirnya itu kadang-kadang itu orang nggak punya pengetahuan tentang makom. Jadi nulis itu seolah-olah tanpa makom gitu. Itu repot juga. Padahal kalau dia cirinya itu dia makom yang hadir relatif, itu kan dia selalu terkenai oleh serial akibat ya. Nggak mungkin jadi Tuhan. Karena dia yang hadir relatif ini, maksudnya yang hadir relatif itu yang hadir dan berproses. Itu kan maksudnya yang hadir relatif itu yang hadir dan yang on becoming, sedang berproses. Itu berprosesnya itu abadi. Berprosesnya yang hadir relatif terhadap yang hadir mutlak itu abadi. Kholidina fiha abadah. Dia berdinamika, berproses terhadap yang hadir mutlak itu sifatnya abadi. Di dalam keabadian. Jadi nggak pernah mungkin dia bisa jadi yang mutlak. Nggak pernah mungkin. Tidak mungkin aja nggak. Karena kenapa? Dia selalu, yang namanya makhluk. Ya, namanya makhluk itu selalu terdampak. Selalu terdampak. Emang makomnya begitu. Ya, makomnya itu selalu mengalami serial akibat. Sebagai konsekuensi dari hadirnya dia terhadap yang hadir mutlak. Dan itu bisa terkonfirmasi baik secara spiritual maupun secara psikologis. Kamu berproses. Kamu statusnya itu terus berproses, on becoming. Tidak akan pernah selesai. Kalau hal itu tidak jelas sejak awal, itu jadi kacau. Gitu. Jadi kacau. Jadi kacau. Jadi itu ya. Jadi pengetahuan mengenai kehadiran secara spiritual, karena juga ada kehadiran di level sosial, bermakom di sosial itu ada sebagai Pak RT. Nah, kadang-kadang itu karena masih kanak-kanakan. Kemudian tuh dia kalau belajar spiritual nggak mau lagi bermakom sosial gitu. Lah, gila. Wong itu sudah niscaya dia ada sisi spiritual. Ada sisi sosial. Dia double movement. Dia double movement. Dengan begitu kamu makin jelas bahwa kamu itu bukan Tuhan gitu. Secara spiritual kamu progresif, secara sosial pun kamu progresif. Kalau Tuhan kan nggak perlu progresif sosial, udah langsung selesai mutlak. Nggak usah lagi progresif. Nyatanya mengalami proses perkembangan dari bayi anak-anak kan sosial tuh. Lalu secara spiritual dia mengalami kebodohan, ketidaksadaran, lalu terus-menerus naik, terbuka dikit-dikit, ya kan kesadarannya. Itu kan menunjukkan dia hadir relatif terhadap yang hadir mutlak. Buktinya apa? Dia berproses kok. Dia berproses. Dia masih berproses. Nah, jadi belajar spiritual itu tidak untuk jadi Tuhan, tetapi itu bagaimana makom ketuhanan itu terperagakan di sosial kemanusiaannya. Kita nggak butuh cerita sakti ya. Tadi aku ketemu siapa ya, so what gitu kan. Itu kan wilayah privat aja. Yang orang ini itu adalah ya coba evolusikan sosial kemanusiaan yang penuh penderitaan ini. Orang mau hasilnya aja. Secara sosial tuh. Jadi cerita yang
kamu habis ketemu musuh apalah itu, kok saya ceritain. Tapi itu jadi apa di sosial itu? Kadang-kadang kita ini kan apa? Giliran bermasalah secara sosial, lalu kemudian ya saya dimaklumi lah, saya kan masih progres ya, nggak bisa begitu. Itu kamu harus pintar-pintar memahami prinsip double movement. Setelah kaca di sosial ini kan S kecil saya, iya nggak bisa begitu, kamu kena hukum sosial. Kalau soal S kecil S besar itu harusnya cukup di batinmu saja, jangan diperlihatkan di sosial. Ya, ini sudah habis bikin kacau sosial, baru bilang ini kan hanya S kecil saya. Nggak laku. Nggak laku semacam itu. Itu hanya mempermainkan aturan kan gitu. Dia harus double movement. Harus double movement. Jadi sekali gerak itu bisa kena 2 hukum sekaligus. Hati-hati. Sekali gerak bisa kena 2 hukum sekaligus. Ya kan? Jadi jangan dicampur-campur gitu. Kan beda arahnya kan, coba lihat arahnya. Satu arahnya spiritual itu ke sini, satu arahnya ke sini. Nah, itu kamu jangan ubah-ubah arah. Kamu nanti itu tersesat dia kalau mencampur adukan arah ini. Kan berbeda arah. Ya kan, satu ke atas, satu ke samping. Jangan dicampur-campur. Dan dua-duanya itu punya ilmu, membutuhkan ilmu yang berbeda. Kalau yang ke atas tuh kamu harus punya ilmu tentang to be. Sementara yang ke samping ini harus ilmu tentang to do gitu. Jadi saya berpikir itu aku spiritual aja nanti kayak sendiri nggak bisa gitu. Wong ini dia membutuhkan ilmu to do. Harus ada yang kamu berikan kepada dunia. Bagaimana memberikannya itu? Nah, itu kamu bikin. Pengalaman spiritual, makom spiritual itu harus bisa kamu turunkan menjadi minimal bahasa yang bagus, biar enak didengar di sosial. Lalu minimal menjadi program tertentu di sosial gitu. Ya kan? Double movement ini yang berat ini. Double movement ini. Orang kemudian tuh berpikirnya linear, hanya satu gerak, satu move. Dia enggak bisa membedakan apa namanya ini. Dia kan selalu begini ya. Ya kan, enggak bisa selalu dia begini terus, itu enggak ada. Kecuali kamu bertapa, pergi ke gua gitu. Enggak bersosial. Nah, ini harus bersosial. Bersosial. Makanya itu penting mengetahui coupling-coupling pengetahuan, biar apa? Biar kesimpulanmu itu enggak keliru. Ya kan? Seperti itu. Ya, betul. Jangan dicampur, tapi itu berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Makanya kan kalau dalam tarekat itu ya itu antara syariat sama hakikat itu ya begini ini, double movement itu. Bukan terpisah-pisah, double movement. Yang satu arahnya ke samping, yang satu tapi itu kan kamu punya makom, kedua makom ini kan. Ya selalu begini. Tidak bisa kalau spiritual tidak mengakar pada sosial. Itu mau bagaimana itu? Karena kamu juga punya sisi sosial kemanusiaan. Tapi kamu juga punya sisi spiritual. Punya sisi spiritual. Lah itu kalau seri ilmunya enggak, ini kacau dia. Ketika ngomong spiritual itu seolah-olah udah nggak punya sisi kemanusiaan. Akhirnya nyerempet, kayaknya aku ini Tuhan deh. Nah, nyerempet dia. Padahal tadi habis makan tempe. Nyerempet. Gitu. Jadi ingat-ingat, double movement. Ya, double movement.
Makanya kan syahadatnya ya double movement kan, la ilaha illallah Muhammad. Terus itu double movement namanya tuh. La ilaha illallah itu untuk mentransendensikan makom ketubuhan Muhammad Rasulullah itu kamu biar punya arah sosial kemanusiaan itu loh. Punya arah sosial kemanusiaan yang teratur. Tidak melampaui batas-batas itu. Soalnya kalau melampaui batas, dia jadi ekstrim. Titik ekstrim itu selalu mengajak kepada kehancuran sosial. Kayak sekarang ini kan melampaui batas terus sosial. Ya, dah. Melampaui batas itu sosial itu. Melampaui batasnya kenapa? Tidak lagi memberi ruang untuk pencerahan, kan gitu. Itu melampaui batas ya, offside, pelanggaran berat. Semua hal itu diselesaikan di bahwa manusia ini hanya punya level sosial kemanusiaan. Itu berarti kan makom ketubuhan. Spiritual itu hanya ditempatkan sebagai fakultas. Itu melampaui batas. Jadi kategorinya itu kan mind body soul itu melampaui, itu model yang melampaui batas. Dibagi 3 gini, body, mind, spirit ya. Spirit kok cuma diletakkan sebagai fakultas. Enggak. Spirit itu makom. Spirit itu dia gini, enggak diletakkan dia di atas tuh. Jangan dijadikan salah satu fakultas dalam diri. Jatuhnya begini nih. Ini kan pelajaran di kampus-kampus tuh ini. Kayak begini dia memodel jiwa itu. Enggak, modelnya itu gini yang benar tuh. Modelnya kayak gini. Kamu punya makom spiritual itu adalah penopang seluruh aspek kemanusiaan. Jadi spiritualmu itu yang menopang body mindmu gitu. Bukan kemudian kalau spirit itu salah satu fakultas yang sejajar dengan body mind gitu. Itu tidak melampaui batas menurut saya. Seperti itu. Jadi modelnya itu kita jangan pakai model begini. Ini nih nggak jelas ini spirit ini. Akhirnya jadi spirit antroposentris. Pakai spirit yang tauhid-sentris. Jadi modelnya itu gini. Kalau makomu ketubuhan rusak seluruh kemanusiaan, ya toh? Tapi kalau makomu ketuhanan mulia semua kemanusiaan. Kan begitu. Jangan dikasih begini. Yang hanya sebagai fakultas. Itu kadang-kadang ya di sekolah-sekolah keislaman, itu kita lihat modelnya iki ndak sadar wong iki. Ndak sadar ini menempatkan spirit hanya sebagai fakultas. Tidak sebagai akar yang menopang seluruh kemanusiaan. Kacau. Ya di UIN ya, saya lihat bacaan itu saya baca di UIN bukunya ya masih spirit itu masih di UIN ya. Masih ditempatkan sebagai fakultas. Nah, seperti itu. Jadi yang kita baca itu belum tentu punya kedalaman ya. Jadi orang-orang psikologi itu mereka itu baru mengakui spirit sebagai fakultas. Enggak, spirit itu adalah itu dasar. Itu adalah dasar yang menopang kemanusiaan. Enggak fakultas. Kalau spiritnya rendah, dangkal,
Berarti bermakom ketubuhan, kemanusiaannya terancam. Kalau spiritualnya tercerahkan, ilallah, itu kemanusiaannya jadi mulia. Yang repot ini kan adalah yang ilallah ini, tapi kemanusiaannya lebih parah, itu juga, aduh, mengacaukan gitu. Yang tiap hari ilallah gitu, tapi kemudian tuh dia jadi tidak mengerti. Nah, itu karena apa? Nggak ngerti kaplingan pengetahuan. Makanya itu saya juga setuju itu dengan apa namanya, dengan gerakannya Pak Fahmi Jarkasi, Rektor Gontor. Orang berislam itu harus dengan ilmu kok. Nggak bisa kamu hanya ikut-ikutan saja. Nggak bisa. Kita juga nggak bisa hanya apa namanya. Nggak bisa itu hanya ikut-ikut tradisi, itu nggak bisa. Nggak ada dalam agama itu begitu itu. Harus ada tahu kapling pengetahuan. Kan itu 2 tahun lalu, 3 tahun lalu lah ceramahnya Pak Fahmi Jarkasi itu kan. Orang Islam tuh harus punya epistemi, berislam secara epistemologis gitu. Seperti itu. Bukan kemudian hanya ikut-ikut gitu, enggak ada ilmunya. Oh, itu jelas enggak. Itu jelas enggak ini. Ya, baik buruknya tubuh, baik buruknya sosial, baik buruknya kemanusiaan itu tergantung makom spiritual. Itu mungkin bisa lah kita ambilkan ya makna hadis Nabi. Pada diri manusia atau pada tubuh manusia itu ada segumpal daging gitu ya. Kalau itu bagus semua, kalau itu buruk semua. Lah itu makom itu. Itu kan makom. Kalau makom spiritualnya itu berilaulah, dia kemanusiaannya selamat. Tapi kalau makomnya berketubuhan, udahlah. Anak istri aja dihajar pakai gesper. Alasannya buat pendisiplinan. Istilahnya itu loh. Istilah jahiliyah. Kekerasan tapi dibahasakan tuh seolah-olah mulia gitu kan, pendisiplinan. Nah, persoalannya itu sekarang ini adalah orang itu untuk shifting makom tuh enggak ada anggarannya. Enggak pernah dikalkulasikan itu bahwa ini harus. Ini harus. Jadi enggak ada lagi. Orang-orang juga udah enggak usah, udah wes. Makom ketubuhan aja. Nanti ya kalau meninggal semoga dapat syafaat. Jadi kita itu akhirnya ya kayak gitu, tradisinya gitu-gitu. Enggak ini gitu, enggak evolutif ya. Akhirnya agama itu ya kumpulan arisan, enggak ada kualitas. Enggak ada kualitas. Enggak ada ilmu yang lahir dari kelompok-kelompok agama. Enggak ada. Yang dibahas tuh paling ya kekuasaan. Kang, milih siapa, Kang? Udah nerima songko belum, Kang? Ya gitu-gitu. Jadi di komunitas keagamaan itu ya enggak ada lagi wacana keilmuan. Wacana keilmuan itu enggak pernah lagi jadi urusan penting. Hanya wacana-wacana politik. Oh, itu kalau wacana politik itu udah lama mati itu. Seperti itu. Yaitu apa? Orang kemudian tuh tidak ngerti kapling pengetahuan, sehingga itu dia tidak punya karena nggak ngerti kapling pengetahuan kan. Ini kalau masalahnya di sini, ini pengetahuan to be itu harus dipelajari. Kalau di sini ini harus ada pengetahuan to be plus pengetahuan to do kan gitu. Harus ada itu.
Tapi pengetahuan yang paling dasar itu pengetahuan to be. Gitu. Setelah itu baru bikin pengetahuan sekunder. Pengetahuan to do itu. Nah, pengetahuan to do ini kan bongkar pasang dia ini. Pengetahuan yang sifatnya adaptif. Ya kan? Zamannya pakai Android ya melu pakai Android. Jangan sampai aku nggak mau pakai Android. Kenapa? Mbah saya nggak pakai Android. Saya tertib sejarah gitu. Ya nggak begitu, Pak Ijo. Mbah saya nggak pakai Android. Ya nggak begitu. Pengetahuan sosial kemanusiaan itu pengetahuan yang sedang berproses. Jangan kemudian tuh semuanya jadi kaku di sosial. Sosial itu wilayah yang dinamis. Seperti itu. Apalagi nggak usah makom-makoman wes, sing penting uri podo tonggone. Nah itu lebih parah lagi. Ya ini to be itu S besar S kecil. To do itu ya jadi cari iso, jadi bupati iso, jadi dokter iso, KB iso. Ya kan? Baru masuk angin aja udah panik, gupu ini gimana ya Allah. Ini istri saya gimana, siapa yang rawat, kebayang mati gitu. Ya gitu kan. Jadi nggak tentram hidupnya. Jadi nggak tentram. Oke ya teman-teman, jadi kita modelnya itu spirit itu enggak kayak gini. Bukan hanya salah satu fakultas, tetapi itu adalah dasar. Pokok. Pokoknya yang kalau kita tanya, yang segumpal daging yang itu menentukan semuanya. Kalau itu baik, baik semua. Kalau itu buruk, buruk semua. Nah itu adalah makom spiritualmu. Seperti itu. Makom. Oke, saya kira itu dulu pagi ini. Jadi paling enggak itu teman-teman bisa membedakan ya antara who sama what. Dan itu jangan dicampur-campur. Yang ini nih who. Yang di sini what. Jangan dicampur-campur. Jangan dicampur-campur. Kalau dicampur-campur itu nanti dia berarti tidak punya petunjuk arah. Tidak punya petunjuk arah. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang mau materi ya, yang mau dibahas atau ada pertanyaan sekitar materi, silakan bisa japri atau tulis di kolom komentar. Terima kasih, kita bertemu ya, sip. Kita bertemu minggu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.